Sampurasun Sobat Sejiwa, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi di acara Rehat, Ruang Edukasi Hangat Saat Istirahat. Saat ini kita sudah bersama narasumber yang memang luar biasa. Jadi yang akan kita bahas mengenai informasi seputar layanan di rumah sakit jiwa. Jadi biar nggak salah info, kita sudah kedatangan narasumber. Nanti narasumber akan memperkenalkan diri. Narasumber ini bernama Diki Dermawan SIKOM. Nah, pasti sobat sejiwa mungkin ada yang masih bingung terkait layanan atau mungkin kegiatan-kegiatan apa saja sih di rumah sakit jiwa. Dengan kedatangan Kang Diki, Kang Diki akan banyak sharing diskusi di sini mengenai seputar informasi di rumah sakit jiwa. Selamat pagi Kang Diki. Selamat pagi Kang Teguh. Ya baik, terima kasih Kang telah menyempatkan waktu untuk datang dan hadir bersama kami, bersama sobat sejiwa yang dimanapun berada ya, yang sedang menyimak di live Instagram ataupun media TikTok. Baik Kang, sebelum bertanya-tanya nih, saya ingin tahu dulu Kang, sekarang Kang Diki ini kesibukannya apa, terus tugas dan peran di rumah sakit jiwa seperti apa Kang? Siap, izin perkenalan dulu mungkin ya. Ya, boleh. Selamat pagi rekan sejiwa. Perkenalkan, nama saya Diki Dermawan. Di sini saya sebagai staf humas. Yang jelas saya itu sebagai petugas layanan informasi dan pengelola pengaduan. Gitu. Ya. Oke, baik. Itu Staf humas secara ininya lah, secara staf humas lah, staf humas di bagian pelayanan. Kang Diki ruangan dan stay di mana Kang kalau di rumah sakit jiwa nih? Kalau kan itu ada jamnya ya. Kalau saya pagi-pagi itu ada di layanan rawat jalan sebetulnya di customer service gitu. Berarti dekat dengan bagian pendaftaran ya? Betul. Saya standby pokoknya di situ untuk melayani masyarakat. Oke. Baik Kang. Jadi kalau kita lihat isu-isu di luar ya Kang ya, masih banyak stigma terkait rumah sakit jiwa. Jadi mungkin masih banyak nih sobat sejiwa yang masih takut berobat ke sini gitu kan, stigma negatif. Nah, sebenarnya di rumah sakit jiwa ini, di rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat itu ada layanan apa aja Kang? Kalau untuk gini ya, memang sih itu ya masalah stigma buruk di masyarakat itu masih jadi momok yang paling mengerikan mungkin ya, berobat ke rumah sakit jiwa. Ya beberapa contoh ya, yang kemarin aja gitu Kang, yang udah saya tangani gitu ya, pasien baru sebetulnya gitu. Dia tuh punya keluarga nih, kalau menceritakan stigma gitu ya, dari keluarga itu punya keluarga, pasiennya itu udah lama nggak dibawa ke rumah sakit jiwa, dan dia tuh baru ngobrol lah sama saya gitu. Karena baru mungkin, terus pemikirannya masih saya takut, terus cap dengan orang gangguan jiwa itu masih jadi hal yang masih menakutkan. Jadi pasiennya itu bukan dibawa ke rumah sakit, udah berapa tahun gitu di terapi dan direhab secara spiritual, dan gak ada perubahan, dan akhirnya tetap membutuhkan layanan medis gitu. Karena memang untuk masalah jiwa itu sebetulnya medis gitu, dan ya masih banyak yang gitulah, masih tertutup masalah terkait informasi di rumah sakit jiwa. Oke, nah balik lagi tadi sebenarnya banyak stigma negatif. Nah lalu dari Kang Diki sendiri sebagai humas, ini kan pasti mengetahui nih Kang, layanan-layanan di rumah sakit jiwa. Nah tadi mungkin belum dijelaskan ada pelayanan apa aja Kang? Nah
Kalau yang jelas kalau kita kan masih rumah sakit khusus ya, Mm-mm. tentunya menuju rumah sakit umum ke depannya. Mudah-mudahan ya. Cuman kalau untuk sekarang memang masih dalam rumah sakit khusus, jadi memang kita itu menangani masalah-masalah khusus kejiwaan, khusus mental, masalah mental kejiwaan gitu, untuk konsultasi ke psikiater gitu ya, ke psikolog. Nah, untuk pelayanan di kita itu sebenarnya banyak kan, nggak cuman ke konsul psikiater ya, Iya. sebetulnya. Nah, kalau melihat poli itu kita ada layanan instalasi gawat darurat, itu Jadi, untuk kedaruratan, mm-mm. dan itu nggak akan ada di mana-mana. Khusus kedaruratan masalah jiwa itu cuma ada di kita. Terus yang kedua ada rawat jalan mungkin, Mm-mm. yang setiap hari Senin sampai Jumat itu kita melayani pasien berobat jalan. Terus untuk rawat inap juga kita tersedia. Eh, Layanan poli psikolog juga ada. Rehabilitas daycare ada. Yeah. Terus untuk poli-poli yang lainnya kayak poli khusus psikiatri khusus anak remaja, terus ada poli psikiatri geriatri, ada poli nafsa juga di kita ya gitu. Dan masih banyak sih sebetulnya. Ya. Jadi sebenarnya Kang, mengenal Kang Diki itu berarti seperti mengenal RSJ kan. Waduh. Jadi kalau ingin tahu rumah sakit jiwa, berarti Kang Diki kan harus tugasnya memang harus tahu ya, Ya, betul. tahu semua layanan di rumah sakit jiwa gitu, dan terkait di bagian humas juga mungkin nanti bersinggungan dengan keluarga pasien yang mungkin menanyakan informasi. Nah, mungkin nanti kita akan coba paparkan juga ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang memang sangat sering ditanyakan gitu ya. Ya. Oke. Nah, lalu Kang, nah untuk jam pelayanannya sendiri Kang, tadi kan Kang bilang bahwa di RSJ ini ada IGD, ada rawat jalan, rawat inap, ada poli rehab medik gitu ya, laboratorium, rehab psikososial, Keswara juga ya. Saya kebetulan juga dinas di poli Keswara. Jadi yang ditangani juga kan sebenarnya memang kebanyakan khusus ke gangguan jiwa gitu ya. Cuma memang ada beberapa juga yang tidak punya latar belakang jiwa yang memang butuh berobat di RSC juga bisa kan ya Kang ya? Betul. Nah, ini untuk jam pelayanannya bagaimana Kang? Kalau untuk jam pelayanan kita untuk rawat jalan ya, dari hari Senin sampai Jumat. Untuk jamnya jam kerja jam 7.30 sampai jam 16. Itu untuk pendaftaran tutup jam 1 siang. Cuman itu untuk ini ya, untuk berobat jalan. Kita kalau untuk layanan kedaruratan 24 jam. Jadi 24 jam. Untuk layanan lainnya ya mengikuti rawat jalan. Jadi pendaftaran sampai jam 1. Jam 1 siang. Jadi kalau memang ada pasien yang datang lebih dari jam 1 mungkin ya paling dilihat dulu sih, dilihat urgensinya. Gitu. Nanti kalau misalkan memang darurat banget ya nanti dilayani di IGD. Oke, baik Kang. Nah ini tadi kan kita sudah berbicara layanan gitu ya. Nah lalu kita masuk ke bagian ini pembayaran atau jaminan nih Kang. Di rumah sakit jiwa sendiri, apakah sudah BPJS atau mungkin ada asuransi lain yang bisa dipakai di rumah sakit jiwa provinsi Jawa Barat? Ya. Oh, untuk jaminan sebetulnya kita kan udah kerjasama Kang sama BPJS. BPJS udah pastilah itu semua rumah sakit ya bisa difasilitasi oleh BPJS. Cuman ada beberapa yang mungkin yang sifatnya tidak rujukan ya, seperti psikolog itu, terus yang polinafsa gitu kan, itu nggak bisa di cover sama BPJS. Untuk yang lainnya sih mungkin bisa, seperti rujukan-rujukan kayak ke psikiatri, ke psikiater atau ke polisaraf mungkin ya, itu kan rujukan sifatnya. Tapi kalau yang nggak bisa dirujuk ya paling menggunakan jaminan lain gitu kan. Selain BPJS kan kita juga ada Jamkesda ya. Nah itu Jamkesda, terus ada kita juga sering ada yang pasien itu yang pakai UHC. Program UHC. Program yang dicanangkan oleh pemerintah Pemkot dan Pemkab ya, itu untuk menjamin
masyarakatnya untuk bisa berobat di kita. Oke. Berarti sejauh ini yang jaminan tersebut lebih ke ini ya, jaminan-jaminan dari pemerintah gitu kan ya. Betul, Dari betul. UHC, UHC, Jamkesda, Jamkesda, BPJS. betul, itu dari program pemerintah daerah. Nah, ini untuk dari asuransi swasta. Nah, kalau swasta belum ada. Belum Kita ada. belum ada kerjasama dengan pihak asuransi lain, cuman kita suka ada keluarga yang bisa mau klaim atau gimana, nanti kita bantu juga untuk pengisian form yang biasa diajukan oleh pihak asuransi gitu. Ya. Jadi kita bantu sih. Oke. Kalau untuk kerjasama belum ada. Oke, baik Kang. Ini informasi yang sangat penting gitu ya, karena ya ketika berobat, jadi memang kalau punya BPJS di sini bisa dipakai. Cuma tadi Kang Diki kan sudah jelaskan ada beberapa unit ya kan, kayak Napja gitu ya, betul. yang tidak bisa di cover oleh BPJS. Betul. Jadi mungkin dialihkan ke biaya umum gitu ya. Ya, betul. Ya, baik. Untuk asuransi juga memang belum ada. Nah, saya pengen tanya juga nih Kang. Kang Diki sebagai humas mungkin punya program kerja gitu kan ya. Betul. Punya info-info seputar yang sudah dilakukan, layanan yang sudah dilakukan ataupun layanan yang akan dilakukan gitu. Nah, bisa ini nggak Kang informasi nih, nanti mungkin akan ada layanan lainkah di rumah sakit jiwa ini kan? Nah, kalau untuk humas sendiri ya, maksudnya teman-teman ya, publikasi dokumentasi pelayanan dan lain-lain, kita sebetulnya kalau untuk rutin yaitu kita memberikan informasi secara tepat dan langsung ya kepada masyarakat, mau itu secara langsung atau melalui media-media yang tersedia gitu kan ya. Itu bisa jadi sumber informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat gitu. Nah, untuk kedepannya mungkin kita juga sama teman-teman di PKRS ya, terutama ini untuk merubah ya tadi yang pertanyaan awal stigma gitu. Kita tuh memang turun langsung ke lapangan ya, mungkin dengan teman-teman gitu, mengikuti roadshow yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kayak kemarin tuh ngajak ke warga. Ya, ngajak ke warga itu udah apa ya? Udah kita jalankan. Udah ini gitu ya, mudah-mudahan dengan kita aware terhadap masalah mental, kita juga berupaya untuk datang ke wilayah-wilayah terpelosok lah mungkin ya sekarang, sehingga masalah kejiwaan ini menjadi bukan lagi hal yang menakutkan, mengerikan, dan jangan sampai ya salah penanganan itu yang harus yang ditekankan dengan masalah jiwa ini. Apa yang Kang Diki ini Kang, ada pengalaman nggak di waktu di Kanjang Keluarga gitu? Mungkin salah satunya ada masyarakat yang curhat gitu ya, masih takut nih berobat ke RSJ gitu ya. Masih sering. Padahal ayo dong, maksudnya nggak apa-apa gitu kan? Iya betul, sebetulnya. Memang gini aja Kang. Contoh ya, saya kan sama teman-teman nih bawa mobil rumah sakit. Ada labelnya tuh, rumah sakit jiwa. Setiap perjalanan itu pasti ada orang yang iseng. Kang, yuk canda ke RSJ. Itu kan masih, menurut saya masih jadi hal yang masih dianggap hal yang gimana gitu. Padahal yang waktu itu ini candak ke iseng-iseng gitu, padahal dia sendiri yang memiliki masalah. Dan itu konsul waktu itu dengan psikolog. Ternyata memang ada permasalahan yang nggak bisa ditangani oleh dirinya sendiri gitu. Jadi jangan dianggap ini. Itu memang ada banyak sih kejadian-kejadian yang lucu lah menurut saya ya. Kalau ngomongin masalah masalah jiwa gitu. Iya betul. Saya juga kalau dari saya pribadi Kang, makanya banyak teman-teman ngapain setiap ini ke RSJ, disangkanya saya pasien. Nah, itu candaan gitu ya kan, yang memang stigma ya. Jadi kayak melihatnya tuh bahwa rumah sakit jiwa tuh sesuatu yang aneh gitu kan. Ya betul, itu kan masih gitu. Cuman
eh, ya masih bertahap mungkin ya. Kita terus dengan teman-teman Promkes, eh, terus ya terus berupaya untuk Ya, teruslah kita teh sama masyarakat lebih lebih inilah apa nggak ada jarak gitu. nggak ada jarak ya. Ya, makanya bagus ada program dari Pak Gubernur ya Betul, Kang, itu sangat ini menjangkau soalnya warga. Kang itu mah ke pelosok gitu kan, Ya, ke pelosok ke mana, ke Santolo yang di sana tuh, kalau terus ke Sukabumi yang itu bagus bagus. karena Jadi, kita belum pernah menjangkau ke sana. ya, jadi memang mudah-mudahan ada masyarakat juga yang teredukasi. Iya, Jadi hal-hal yang kayak mistika gitu ya, itu yang masih bagus. yang banyak itu mudah-mudahan bisa teredukasi. Jadi, oh kalau memang ada masalah tentang ya Masalah jiwa jiwa gitu dan kan lain ya sebagainya sebetulnya gitu. itu masalah klinis pasti gitu, jadi tinggal dikonsulkan aja data. Betul. Keren banget nih Kang Diki ya. Jadi banyak informasi kan terkait RSJ, terus juga aktif juga di luar gitu kan, banyak ikut kegiatan-kegiatan di luar. Nah, mudah-mudahan Kang Diki eh, selalu semangat Kang ya. Siap, Sama teman-teman. semangat terus. Oke. Nah, ini kita balik lagi nih Kang. Di sini kan sudah ada layanan BPJS, terus UHC sama Jamkesda ya Kang ya. Nah, kalau ada sobat-sobat sejiwa nih yang mau berobat ke sini nih, yang harus dipersiapkan apa nih Kang? Bawa kartu BPJS atau persyaratan mungkin ya. persyaratan seperti itu. Memang itu pertanyaan ini ya, pertanyaan yang umum sebetulnya. Selalu dipertanyakan karena orang tuh bisa nggak sih ke RSJ pakai BPJS gitu kan. Itu masih banyak yang nanya gitu ke saya, mau secara langsung ataupun secara online, itu masih banyak. Itu padahal pertanyaan dasar dan langkah awal pasien itu datang ke RSJ. Ya, saya infokan ya, untuk karena kita udah kerjasama dengan BPJS, kalau sobat sejiwa ini punya terdaftar BPJS itu bisa digunakan. Ya mau jenis apapun BPJS-nya, mau PBI atau yang mandiri ataupun apa, itu bisa. Cuman ya yang jelas kalau untuk berobat jalan, kita itu harus membuat dulu rujukan karena kita itu PPK 3 ya, maksudnya Puskes 3, dan rujukan itu harus dibuatkan dari berjenjang dari Puskes 2 gitu. Jadi kita bikin dulu rujukannya dari PPK 1-nya, puskesmas atau klinik, terus ke rumah sakit. Setelah dari rumah sakit, baru bisa dirujuk ke kita. Itu untuk berobat jalan ya, kecuali yang lain. Gitu. Seperti halnya kalau itu kan BPJS, kalau yang kalau untuk yang berobat jalan dengan program OHC ataupun Jamkesda ya. Itu belum bisa. Itu hanya untuk menangani pasien-pasien yang darurat, yang datang ke IGD yang membutuhkan penanganan secara cepat gitu. Jadi tanpa ditanyakan bertanya-tanya persyaratan dan lain-lain, nanti itu bisa jadi alternatif gitu. Kalau selagi BPJS-nya belum aktif. Oke, jadi memang tidak bisa langsung ya kalau memakai BPJS, untuk berobat jalan. Ya, berobat jalan. Untuk berobat jalan memang harus berjenjang sih, teman-teman gitu. Tapi kalau bukan berobat jalan, misal rawat inap, bisa langsung. Nah, kalau rawat inap kan ini tergantung sebetulnya, bukan atas permintaan diri sendiri ya. Nanti kalau untuk rawat inap itu prosesnya ada proses screening kan. Jadi mau dari rawat jalan atau mau dari maksudnya dari rawat jalan atau mau ke daruratan di IGD, itu tetap kita harus tersedia dulu BPJS-nya nih. Kalau misalkan kalau dirawat jalan nanti ada proses konsultasi kan, ada proses screening. Nah, dari proses screening itu bisa menentukan pasien itu dirawat atau tidak, begitu. Begitupun di IGD. Jadi di IGD juga sama proses screening ditentukan rawat inap atau tidak juga gitu. Rawat inap itu nanti datangnya mau dari rawat jalan atau dari IGD gitu. Nah, untuk persyaratannya kan kalau ke IGD itu tanpa rujukan, bisa tanpa rujukan, datang langsung membawa identitas, cukup membawa identitas. Kalau bedanya sama berobat jalan kan harus ada rujukan. Gitu aja sih Kang bedanya. Oh iya. Ya, pokoknya sebenarnya ketika BPJS-nya aktif bisa disesuaikan ya. Iya, betul. Ini Kang, berarti kan Kang Diki ini di
CS ya, atau Ya, customer service bisa. ya Kang Ya, ya, betul. di bagian unit humas. Mm-mm. Nah, kalau misalkan ini Kang, kalau pasien-pasien rujukan, Kang Diki terlibat juga nggak Kang? Kalau misalkan ada pasien dari Dinsos gitu Kang, Oh ya, itu juga kita banyak terlibat. permintaan ya, Mm-mm. maksudnya banyak yang datang ya, Mm-mm. rekan-rekan dari dinas sosial yang pasien-pasien yang tidak memiliki identitas gitu kan Ya, ya, jadi itu memang memang nggak tahu nih pasiennya gitu kan dari ya laporan betul, itu warga atau apa gitu. dari dinas sosial. Mm-mm. Dari dinas sosial memang suka bawa pasien berobat jalan, suka Mm-mm. ketemu gitu. Dan memang itu ada kalau dari dinas sosial itu yang bawa pasien dari dinas sosial yang tanpa identitas itu nanti ada juga dari dinas sosialnya kan itu surat pengantar, surat Pengantarnya ya. rekomendasi. Tapi nanti lewat CS dulu Eh, mereka menghubungi ke rumah sakit atau bisa bisa seperti gitu. itu, bisa datang langsung aja nanti ketemu saya. Oh iya, siap siap Kang. Nah, ini mungkin bisa nyambung nih Kang. Hmm. Kan ada beberapa yang pertanyaan nih suka ngantri gitu. Nah, bisa Nah, nggak kayak booking dulu nih buat daftar nih di RRJ betul. gitu. Nah, tadi kan ya belum disampaikan juga nih Hmm. terkait untuk berobat jalan memang salah satu persyaratan di kita itu selain pemberkasan Mm-mm. yaitu pendaftaran Kang. Sekarang tuh Mm-mm. semua rumah sakit mungkin udah diberlakukan untuk antrian online. Mm-mm. Kalau untuk BPJS khususnya itu ada aplikasi namanya Mobile JKN. Ya. Jadi untuk ke kita itu sama sobat sejiwa untuk daftar di rumah sakit jiwa itu menggunakan aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN ya. Ya sama kayak rumah sakit pada umumnya gitu, menggunakan aplikasi itu gitu. Jadi bisa ya, misalkan Bisa dulu. supaya lebih ya tujuannya supaya lebih cepat pelayanannya. Gitu. Cuma tadi dengan catatan harus ada rujukan. Ya rujukan dari aktif. Paskes 1 sama dari rumah sakit gitu ya. Betul. Oke, nah ini harus didengarkan nih. Betul. Jangan sampai nanti udah kesini belum ada Nah, rujukan kan. Itu terjadi Kang. Jadi balik lagi. Banyak terjadi. Dia punya BPJS, tapi dia maksudnya ya kurang mungkin informasinya ya yang didapatkannya. Jadi datang langsung gitu kan tanpa ada rujukan. Gitu mungkin Kang. Ya ini mungkin teman-teman harus lebih digarisbawahi ya untuk persyaratan-persyaratan ini. Biar nggak salah datang. Soalnya kita lokasinya jauh. Betul, betul. Kita lokasinya jauh. Terus tapi pasien dari iya sejauh barat di kita tuh luar ini ya gitu daerah kita luar kita kan di daerah. Bandung Barat ya Nah maksudnya. itu informasi itu kan bisa ditanyakan juga gitu lebih apa ya lebih mudah gitu dan nggak salah nanti untuk datang ke sini betul ya. Nah kalau untuk pasien umum dirawat jalan mungkin ya tinggal menyesuaikan aja mungkin ya. Menyesuaikan. Betul. Oke. Baik Kang Diki, tadi kan kita sudah berbicara mengenai layanan, terus alur juga gitu ya, terus persyaratan mengenai tadi berobat ya BPJS dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini kalau dari Kang Diki sendiri nih terkait ini Kang rawat inap. Nah berarti kan informasi rawat inap Kang Diki juga harus mengetahui ya selaku humas gitu atau customer service. Nah biasanya nih Kang kalau dirawat inap itu berapa lama gitu Kang? Dan banyak yang bertanya juga kalau dirawat inap itu bisa ditunggu nggak sama keluarga gitu kan? Sama itu pertanyaan yang ini ya pertanyaan yang sering ditanyakan juga. Ini bisa nggak sih didiemin berapa bulan? Itu loh keluarga banyak gitu. Bisa nggak sih sebulan aja atau 2 bulan atau mau dititip? Sebetulnya rawat inap itu kan tahapan medis di mana pasien itu harus istilahnya menjalani aktivitas medisnya gitu ya, maksudnya ditanganin sama dokter terus dirawat inap, dan lama rawat inap atau tidaknya itu tergantung kondisi sebetulnya Kang. Jadi ya kalau di kita bisa 10 sampai 14 hari, cuman tergantung ya Kang ya. 10 sampai 14 hari. Ya, itu tapi tergantung. Maksudnya kalau kadang lebih juga kalau memang secara kondisinya belum bisa dipulangkan ya kita juga nggak akan memulangkan gitu. Pasti kita rawat inapnya juga harus maksimal gitu ya teman-teman.
di ruangan gitu kan ya. Pasti seperti itu. Cuman ya itu kadang masyarakat tuh pengennya tuh lama. Bukan nggak bisa, cuman teman-teman kita tuh rumah sakit rujukan ya, maksudnya kamar kita juga diisi juga dengan pasien-pasien yang lain gitu. Ya, jadi memang kita Betul. harus. Tapi Kang, saya tuh baru ingat. Kalau untuk yang ya pertanyaan itu pun nyambung sebetulnya ke layanan yang dititipkan. Ya penitipan apa itu? menitipkan di kita tuh ada rehabilitasi namanya itu program Malagri gitu. Jadi itu bisa untuk di ini bukan rawat inap ya, karena salah satu persyaratan untuk di Malagri itu satu pasiennya sudah relatif tenang ya, dan ada beberapa persyaratan. Mungkin nanti kalau ada sobat-sobat Cijiwa yang mau bertanya, mungkin bisa nanti diketik aja di kolom chat di Instagram ataupun TikTok ya, sobat-sobat Cijiwa. Nanti mumpung ada Kang Diki, jadi nanti Kang Diki bisa menjelaskan ke sobat-sobat Cijiwa semua. Oke. Ini Kang, kalau tarif nih Kang, berarti harus hafal juga Kang. Tarif. Oke. Tiba-tiba ada yang nanya, berarti Kang Diki harus tahu juga ya tarif-tarif. Betul. Boleh nggak Kang diinfokan nih? Boleh. Ada tarif apa aja nih? Kalau untuk tarif ya sebetulnya banyak ya. Yang di kita tuh betul. Ini aja Kang, kalau saya di Keswara nih Kang, banyak yang nanya tarif psikolog gitu. Nah itu sebenarnya untuk mengetahui tarif itu bisa ini nggak sih dilihat oleh pasien-pasien di luar gitu. Kalau untuk tarif sebetulnya kita udah terbuka ya di website. Di website ada sebenarnya. Ada sebetulnya. Okay. Cuman kan kalau masyarakat pengennya instan gitu ya. Nah, kalau secara umum pertanyaan yang sering ditanyakan itu biaya berobat jalan sama rawat inap biasanya kan. Itu kalau umum ya. Kalau yang nggak aktif BPJS-nya atau memang mau pakai umum gitu ya. Untuk biayanya sih itu kan kalau untuk rawat jalan kan 120 ribu ya. Untuk satu kali konsul dengan psikiater itu, tapi belum termasuk biaya obat. Kalau untuk berobat jalan ke psikolog itu 100.000 per sesinya, pendaftarannya 50.000, sekitar 150 ribuan. Dan untuk ruangan, kalau rawat inap nih kan rawat inap tuh sering juga ditanyain, kalau rawat inap berapa sih biayanya gitu kan ya, seperti apa gitu kondisi ruangan kamarnya gitu kan ya. Ya saya juga kalau menginfokan terkait rawat inap, ruangannya itu tergantung kelas. Ada mulai dari kelas 3 sampai kelas VIP gitu. Kalau untuk kelas 3 itu di sekitar 150.000 per harinya gitu. Terus yang kelas 2 itu ada yang 175.000 per hari ya. Kalau untuk yang kelas 1-nya 200 ribuan. Nah, ada satu lagi VIP berapa? 350.000 per hari. Oke, ditambah nanti ada biaya biaya pendaftaran, biaya ruangan ruangan intensif nanti ada. Jadi Kang Diki tahu banyak nih mengenai RSC kan. Makanya bawa kitab nih. Ya, takut ada pertanyaan yang bisa terjawab. Iya. Ini Kang, misalnya Kang. Boleh. Udah bawa pasien sudah harus rawat inap gitu ya. Udah ada pemeriksaan dokter gitu. Nah, keluarga harus mempersiapkan apa aja Kang? Kayak misalkan apakah harus bawa baju pasien? Ini kan tadi cukup lama juga ya. 14 rata-rata ya 10 sampai 14 hari. Apa yang harus disiapkan keluarga nih kalau memang sebetulnya ada pasien yang harus rawat inap di sini gitu. Ya, biasanya ya seperti itu juga ya gitu. Biasanya ditungguin atau enggak gitu kan. Bisa ditungguin atau enggak. Atau ada yang enggak mau ditungguin juga sebetulnya atau juga yang rawat inap tuh harus bawa pakaian enggak sih gitu kan ya. Saya pernah ada keluarga bawa kantong banyak gitu ya. Banyak buat ini makanan kayak mau traveling gitu lah.
Padahal teman-teman di sini ya saya mau Mm-mm. meluruskan untuk proses rawat inap itu tidak bisa ditunggu. Satu Oke, itu tidak. Ya, nggak bisa ya, ditunggu. ya. Betul. Terus kalau yang kedua eh, untuk perbekalan. Perbekalan itu biasanya kita pakaian, makanan sudah disediakan di sini kan. Oh, jadi nggak harus bawa pakaian dari rumah ya? Iya, kita tuh udah semua Udah difasilitasi di sini ya? dan udah berstandar. Ya, mulai dari ruangan, mulai dari pakaian, makanan juga sama itu sama ahli gizinya gitu. Mm-mm. Jadi apa aja sih yang harus dibawa? Menurut saya nggak usah ada yang dibawa lagi gitu. Iya. Cuman kalau mau bawa misalkan kan suka ada kayak keluarga ini ada apa mau nitip makanan boleh mangga itu mah bisa dititipkan ke petugas atau bisa ke ruangan gitu Rawat gitu ya, ya, yang betul. menjaga di ruangan. Dijaga ruangan nanti kalau misalkan ada sesi besuk sebetulnya kan nggak kalau pasien nggak bisa ditunggu ya kan. Nah, iya betul. Nah, kalau dijenguk gimana tuh? Kalau untuk besuk sebetulnya bisa Bisa kalau dijenguk. tapi dengan catatan ini memang harus izin dokter jadi anjuran dokter. Jadi nggak bisa nih kondisi masih belum stabil dijenguk gitu kan ya malah jadi menimbulkan terpacu lagi pasien untuk kambuh. Gitu. Jadi kalau mau besuk boleh jamnya juga ada gitu ya kita tuh kalau jam besuk kan setiap hari bisa Senin sampai Minggu nih. Senin sampai Minggu dibagi 2 sesi yang jam pertama itu di yang 10 sampai jam 12 Jam 10 sampai jam 12. 12 ya 12 yang ya. sesi sorenya itu ada jenguk pasien di jam 3 sampai jam 5 sore Jam 3 gitu. Oke, berarti hanya 2 sesi itu ya Kang ya? Ya Jam 10 lainnya sampai tiap jam hari 12, bisa. jam 3 sampai jam 5 sore. Tapi dengan catatan dokter gitu ya? Betul, dengan catatan izin dokter. bukan izin lebih ke kayak nanti dari ruangan dari rekan-rekan di ruangan itu ke keluarga menelpon gitu bahwa kondisi pasiennya udah relatif tenang dan bisa dibesuk atau dijenguk ya. Oke. Cukup ini juga ya, cuma memang ya itulah kalau keluarga misinformasi gitu ya, kan ya. Betul. Kadang kasihan juga. Dengan adanya informasi ini jadi lebih mempermudah keluarga gitu. Oke. Nah, ini Kang, ada pertanyaan juga nih. Kalau misalkan ada orang atau keluarga yang memang dikatakan darurat gitu ya atau yang kita sebut keadaan gaduh gelisah. Nah, seperti membahayakan diri sendiri lingkungan itu harus gimana, Kak? Ya, sebetulnya penanganan kedaruratan itu memang ada SOP-nya ya di kita ya. Cuman ini ya, kalau ngomongin kedaruratan sekarang mungkin banyak ya, Mas. Berita-berita viral mungkin ya. Kadang saya juga sebagai petugas layanan informasi lebih staf humas juga lebih lebih aware terhadap informasi nih, informasi yang viral-viral. Banyak pasien yang ya satu yang darurat itu kan yang gaduh gelisah udah jelas. Terus yang percobaan bunuh diri. Ya. Nah, itu kan berarti itu dikatakan banyak. Iya, betul. Darurat itu harus segera ditangani. Dan jangan sampai salah penanganan. Ada orang yang mau istilahnya percobaan bunuh diri, gaduh gelisah, dilaporkannya malah ke polsek dan itu masih terjadi. Kalau polsek kan itu kan ranahnya hukum sebetulnya. Kalau masalah medis, masalah pasien yang gaduh gelisah, percobaan bunuh diri itu udah indikasi masalah ada klinis gitu, ya, masalah jiwa sebetulnya dan itu kita yang nampung, kita yang menangani gitu. Nah, jadi untuk teman-teman sejiwa saya titip kalau misalkan ada rekan keluarga, saudara, tetangga atau melihat pasien-pasien yang ya bisa dikatakan darurat ya, dan darurat itu sebetulnya bisa bisa dirasakan gitu kan oleh orang terdekat gitu kan ya. Kayak penyimpangan sosial yang berlebihan gitu kan ya. Ngamuk gitu kan ya itu kan ya itu harus segera emosi, bisa nanti kalau sobat sejiwa ini butuh informasi terkait penjemputan kita juga ada kan, ada layanan penjemputan ada sebetulnya di itu tim Tirek seluruh Jawa Barat bisa seluruh Jawa Barat
dan ya itu Sobat Sejauh bisa bawa ke sini langsung ke layanan instalasi Ke rumah sakit darurat langsung ke sini ya. IGD gitu kan kalau pasien-pasien darurat, atau jika ada kesulitan atau apa bisa menghubungi layanan gitu kan. Itu layanan memang ini yang suka jemput Sampai pasien. jemput. Jadi nanti kabarin Kang Diki aja lah. Kalau itu ada 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 bagiannya ada sebenarnya kan. bagiannya. Itu bagian dari bagian Keswamas. Cuman kalau saya kan Tapi hanya Humas juga tahu. ikut terlibat gitu ya Kang. Ada, Kalau memang nanti. ada info-info. Betul. Ini ada Mulai pasien, dari gitu kan. dokumentasi gitu ya, ke masyarakat itu lebih ke apa ya, pendekat sosialisasi juga. Sosialisasi. Oke, baik Kang. Terima kasih nih informasinya. Jadi kan mudah-mudahan Sobat Sejiwa juga teredukasi. Jadi kalau memang ada teman atau keluarga gitu ya yang memang lebih aware lah gitu, aware lebih peka gitu sama orang-orang yang memiliki butuh pertolongan secara medis gitu untuk kejiwaan ya. Dan itu masih ini gitu, masih Kang apa istilahnya, masyarakat masih bingung ya. Karena tadi kan takutnya yang memang perlu ke rumah sakit tapi karena nggak tahu ini malah ke polsek gitu. Nah itu sebetulnya memang keamanan masyarakat, betul. Cuman kalau ada indikasi masalah medis, yang dibawa aja ke rumah sakit. Jadi ada dokter ahli, semuanya lengkap di sini. Oke. Nah ini mungkin kalau ada Sobat Sejiwa yang memang masih butuh pertanyaan, mangga diketik aja di kolom chat Instagram atau TikTok ya, mumpung ada Kang Diki selaku humas di sini. Mungkin kita lanjut dulu ya Kang ya. Boleh. Nah tadi kita udah bahas lumayan cukup banyak lah ya terkait fasilitas di sini gitu, layanan apa aja. Terus mungkin tarif juga kita bahas, prosedurnya gitu. Terus tadi juga kalau rawat inap seperti apa gitu. Mungkin Kang Diki juga banyak pengalaman nih Kang. Misal kalau misalkan ada kesalahan teknis atau ketidakpuasan gitu ya, baik itu dari pasien atau siapapun nih. Nah, Kang Diki nih sebagai humas atau petugas informasi gitu ya dari pengaduan layanan. Nah, ini seperti apa Kang? Atau punya pengalaman apa nih terkait masalah-masalah teknis di lapangan? Tadi kan sebenarnya udah banyak juga ya Kang Diki jelasin. Pertama yang tadi salah lapor yang harusnya ke polsek, yang harusnya ke sini malah ke polsek gitu kan. Terus banyak juga keluarga yang nggak tahu tiba-tiba bawa pakaian gitu ya, banyak gitu kan. Terus juga ada nggak sih secara teknis ada masalah-masalah nggak ya secara pengalaman? Sebenarnya gini Kang, kalau saya itu kan sebagai petugas layanan informasi dan petugas pengelola pengaduan. Jadi pengaduan tuh banyak dan biasanya saya bagi 3 kategori. 3 kategori. Ya, yang pertama itu masalah-masalah yang keluhan secara general ya, terkait layanan petugas, layanan yang tersedia, pokoknya itu lebih ke inilah general. Jadi layanan rumah sakit jiwa. Jadi pengaduan secara umum gitu, pengaduan secara umum gitu. Nah, terus yang kedua itu ada keluhan terkait ini biasanya Kang ketidakcocokan obat. Bukan ketidakcocokan obat sebetulnya sih, lebih ke adaptasi obat sebetulnya itu. Cuman ya kadang itu juga dikeluhkan gitu. Dan yang ketiga yaitu keluhan-keluhan yang notabene lebih ke medis. Kalau yang pertama kan non medis ya. Kalau yang itu keluhan-keluhan terkait pengonsumsian obat, kesulitan untuk memberikan kesulitan keluarga untuk meminumkan obat ke pasien. Yang ketiga itu masalah keluhan medis. Keluhan medis itu yaitu pertanyaan-pertanyaan yang lebih ke ini saya udah lama nggak bisa tidur. Nah, itu kan keluhan. Nah itu kalau untuk penanganannya sih saya ada, kalau penanganannya secara non medis itu
udah ada alurnya gitu. Hmm. Dari mulai kita meneruskan ke atasan, ke bidang terkait sampai penyelesaian masalah. Tapi terkait untuk teman-teman yang apa ya, keluhan-keluhannya terkait dengan itu ya obat, obat-obatan yang biasanya itu ada layanan kajol juga sebetulnya Kang. Ada layanan kajol dan itu bisa bisa dikonsultasikan kalau ada apa ya, ada obat-obatan kalau diminum itu jadi begini pasien. Nah itu bisa dikonsultasikan, Ditanyakan gitu bisa ya. ditanyakan melalui layanan. Nanti yang balas perawat atau dokternya gitu. Betul, itu layanan kajol untuk keluhan terkait obat gitu. Kalau medis, saya kan bukan tenaga medis ya, Kang. Cuman kalau keluarga suka nanya itu, ini saya harus kemana kalau keluhannya seperti ini, seperti apa, terus bagaimana? Ya paling saran saya sih Kang ya, kalau yang keluhannya medis itu lebih langsung dikonsultasikan dengan dokter. Kalau bisa untuk dibawa berobat jalan ya mungkin tinggal dibawa berobat jalan aja gitu. Tapi kalau misalkan pasien-pasiennya darurat nih, bisa dibawa langsung aja ke IGD ya. biar ditangani langsung, Biar langsung sama ditangani. dokter. Ya. Berarti menarik nih. Berarti Kang Diki juga standby by phone gitu ya? Ya Balas betul. WhatsApp gitu ya. Betul. Balas WhatsApp gitu. Berarti kalau komplain-komplain dari keluarga pasien atau dari pasien juga Kang Diki ini Betul. ke Kang Diki ya? ke saya dan nanti saya yang menjalankan SOP-nya gitu. SOP-nya. Ya. Oke. Ini sudah ada pertanyaan ya dari sobat sejiwa. Mungkin boleh Kang ya? Boleh lah. Ini juga apa? Ada apa teh pertanyaannya teh? Dari Instagram, Kak, kalau mahasiswa mau observasi terkait asistif teknologi yang digunakan dalam pelayanan terhadap klien, apakah bisa? Mungkin yang kita kenal penelitian. Ya, itu menghubungi kemana? Nah, itu penelitian ya. Itu penelitian ya. Kalau penelitian itu di kita juga itu Kang. Ada menerima ini ya, mahasiswa juga ya. Karena kita kan rumah sakit pendidikan. Juga Kang. Nah, itu salah satu layanan di rumah sakit. Itu luar biasa ya, RSJ. Kita juga kan berkontribusi ya untuk teman-teman mahasiswa gitu ya, untuk penelitian apa untuk apa. Dan itu lebih ini untuk lebih jelasnya itu bisa menghubungi bagian diklat ya. Siapa namanya? Bisa melalui DM juga gitu. Nanti bisa ada kontak personnya atau harus bertemu dengan siapa, bisa di DM aja ya kayak. Berarti harus ini apa, bersurat dulu atau gimana, atau kontak dulu? Boleh di kontak dulu saja. Nanti ada beberapa persyaratan dilengkapi soalnya. Ya betul. Saya juga pernah magang di sini soalnya. Oh gitu. Magang di sini, kerja di sini. Kerja di sini. Jadi memang ada persyaratannya, terutama ya surat dari kampus gitu ya. Dari kampus atau dari pribadi. Mungkin nanti biar ini langsung bisa menghubungi ya. Nah, DM aja langsung direspon kok. Langsung direspon ya. Oke, ada lagi? Boleh dari sobat sejiwa dulu Kang. Masih dari Instagram. Kenapa informasi pelayanan RSJ itu tidak satu pintu yang banyak nomor, jadi bingung? Ya sebetulnya gini ya, untuk nomor gimana ya, untuk informasi itu yang valid itu yang digunakan oleh teman-teman di rumah sebetulnya. Di rumah. Yang pertama itu ada layanan WA ya, yang nomornya mungkin ya nanti mungkin kita share ya nomornya. Nomor customer service, terus website. Nah itu ya informasi-informasi yang bisa didapatkan secara valid gitu. Bukan tidak satu pintu sebetulnya, karena di bidang-bidang lain juga itu memiliki admin sebetulnya. Tapi untuk informasi contohnya seperti begini aja. Tadi rekan yang dari mahasiswa itu kan bertanya terkait magang ya, penelitian. Sebetulnya kita bisa jawab, cuman itu kan lebih ke ranah ada bidangnya gitu. Dan bidangnya itu ada adminnya yang bisa menjawab adminnya. Bukan tidak satu pintu. Silahkan aja menghubungi nomor WA yang layanan
WA yang tersebar ditambah dengan Instagram. Ya. Oh, nomornya boleh Boleh. disebutin ya? Mungkin saya mungkin bantu ini ya Kang ya. Bukan tidak satu pintu, cuma memang nanti kan sebenarnya kalau ada pertanyaan sebaiknya ke customer service ya Kang. Betul. Nah ini Udah ada valid sebetulnya. ya biar valid. Jadi dari customer service mungkin akan memberikan jawaban untuk tahapan selanjutnya gitu. Betul. Kan. Nah dari Kang Diki sudah diinfokan untuk yang mau magang atau ngambil penelitian, mangga nanti ada Bisa menghubungi Bu Astrid Bu kan. Astrid, gitu. Nah, nanti itu Nah, tugasnya gitu ya. maksud saya. Boleh kalau untuk customer service di nomornya 081 398 922 343. Nah ini Itulah yang nomor yang istilahnya dari humas ya Kang ya. Betul. Yang Layanan yang customer valid. care-nya. Ya. Jadi biar nggak salah memang langkah pertama itu ya hubungi humas gitu. Karena Betul, memang ke situ dulu aja. Ke situ dulu aja. humas Boleh? Oh, boleh nanti di DM. di DM boleh. Boleh di DM, tenang aja. Siap. Ada lagi? Ada lagi kita Boleh, ke boleh. Banyak juga kan. Banyak. Kita nanti bisa. Oh, di TikTok. TikTok. Gimana di TikTok? kakek saya lagi dirawat di rumah sakit itu. Sudah 1 minggu belum ada kabar dari pihak RS. Kalau mau tahu kondisi terkini pasien harus menghubungi kemana ya? Itu mungkin iya. Oh iya. Untuk pasien darurat, maksudnya pasien yang sedang dirawat inap ya, ya Bu. Udah seminggu Yang belum ada kabar dari pihak rumah sakit. Belum. Saya ingin tahu kondisinya. Belum. Harus menghubungi kemana? belum ya, sebetulnya kalau belum ada informasi mungkin ya secara kondisinya masih belum stabil, atau mungkin gini, bisa juga menghubungi ke nomor ini nomor kantor ya, biar nanti bisa terhubung dengan ruangan di nomor 022 2700 260 260 gitu ya. Diulangi lagi 022 2700 260 ya. Itu nanti biar terhubung dengan ruangannya gitu ya. Mudah-mudahan ada kabar baik ya dari ruangan buat keluarganya kakak siapa tuh, ya mudah-mudahan ada kabar baik ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Masih ada. Kalau dirawat 20 hari lalu, terus kambuh lagi dan harus kembali dirawat, apakah BPJS masih bisa digunakan? Gini ya, itu untuk pasien yang pulang rawat inap memang seperti kalau itu ya. kambuh Kadang bisa dipakai lagi. sebetulnya bukan kambuh. Satu ya, saya pastikan dulu itu pasien minum obatnya enggak. Ya, kalau minum teratur atau tidak, gitu ya. Kalau istilahnya gini, pasien pulang itu pasien itu pulang berdasarkan pemeriksaan dokter, dan nggak mungkin sekarang Ya, kalau memang masih belum bagus, kabur nggak ya mungkin dipulangkan nggak kan? mungkin. Tapi ada beberapa faktor, yaitu Ya. tadi kayak dipastikan obatnya diminum atau enggak. Ya, pertama Terus kepatuhan minum obat ya. kepatuhan. Terus yang kedua, teratur atau tidak. Jadi obatnya teratur atau tidak. Ya, kalau sudah dipastikan itu, kalau misalkan kondisinya semakin parah, ya nggak mau minum obat, silahkan dibawa lagi ke IGD. Terkait untuk penggunaan BPJS-nya bisa atau tidak, nanti mungkin bagian verifikasi ya, karena ada beberapa yang Yaitu persyaratan bukan persyaratan, ada beberapa kategori yang bisa yang lagi di readmisi sebetulnya. ya. Di readmisi sebetulnya bisa gitu ya. Dipastikan keluarganya patuh minum obat gitu. Masih ada lagi? Apa lagi Teh? Masih ada. Mungkin ini yang tadi baru masuk. Bayar berapa sih kalau nggak pakai BPJS untuk ke rumah sakit jiwa? Berobat jalan. Mungkin bisa berobat jalan Wah, atau rawat inap. Tadi saya udah sampaikan juga ya Kang ya, mungkin baru masuk nih temannya. Untuk berobat jalan itu 100, untuk dewasa 120.000, tapi belum termasuk biaya obat. Ya, belum termasuk Ke obat. psikiater ya itu ya. Ke psikiater ya. Tadi yang bertanya itu kan mungkin ke psikiater lah. Saya ke psikiater aja karena kebanyakan sebenarnya ke psikiater. Nah, kalau untuk obat itu tergantung diagnosa, tergantung obat yang
dianjurkan oleh dokternya dianjurkan apa gitu. sama dokternya. Karena beda-beda tiap Betul, tiap betul. obat tiap ini beda. Iya. Jadi memang gak bisa langsung ini juga ya Kang ya. Ya paling kalau untuk dokter mah ya tadi ya, kalau untuk dewasa 120.000 itu Ya. belum tanpa obat. Cuma untuk obat ya nanti kan Tergantung. dokternya, kita nggak bisa Betul. langsung menginformasikan ya. Betul. Ada lagi Kang? Ada lagi dari YouTube. Dari YouTube. Oh, ini dari YouTube juga. Ada ya. Oh, YouTube, TikTok, Instagram. Mantap ya. Ada tiga. Gimana dari itu? Pacar saya katanya sedang dirawat di RSJ, Hmm. tapi saya mau minta info tidak diberikan karena harus hanya untuk keluarga. Itu gimana ya Kang? Oh, pacar ya ini ya? Jam besuk kali ya maksudnya. Bukan jam besok. Jadi ini tuh memang seperti itu. Hmm. Hanya ingin mengetahui atau gimana gitu. Hmm. Mohon maaf sebelumnya ya teman ya, mohon maaf untuk teman sobat sejiwa untuk keberadaan pasien di sini sebetulnya rahasia kan. Jadi memang belum bisa didapatkan Ya. oleh pacar, oleh siapa bisa. Punten kita dibatasi oleh undang-undang terkait Ada dengan- kode etik ya. Ada Betul. perlindungan. Nah, kalau kakaknya pacarnya mungkin ya ini mudah-mudahan hubungannya baik dengan keluarganya. Bisa ditanyakan aja ke keluarganya, gitu maksud saya. Iya. Yang pasti keluarganya tahu kan? Nah, kalau untuk keluarga informasi pasien pasti Iya. diinfokan ya. Betul. Kalau Tapi kita kita- belum bisa menginformasikan terkait keberadaan pasien di sini, Iya. mau tersurat atau secara lisan, ya, saya belum bisa menginformasikan. Itu juga bagusnya rumah sakit kita ya kan. Kita selalu menjaga kerahasiaan pasien gitu. Betul. Jadi Itu yang kita kita hanya jaga. menginfokan ya ke keluarga. Betul. Kita betul. sangat menjaga, malah ke rekan kerja pun ya kita Iya. kalau saling curhat gitu ini ya betul. dirahasiakan. Dirahasiakan banget kita itu. Itu privasi. Ya. Ada lagi nggak Teh? Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak dari YouTube, TikTok atau Instagram? Ini saya Udah nggak ada. Oke. udah Kang, ini Kang. Tadi kan Kang Diki sudah menginformasikan juga ya. Nah, soal apa ya? Humas tuh punya apa aja Kang yang bisa diakses? Mungkin bisa di-sharekan lagi ya. layanan informasi. Layanan informasi nih. Entah itu sosial media punya nggak? Kalau boleh, boleh Kalau diberikan lagi sama rekan-rekan atau sobat-sobat sejiwa. yang jelas ya kalau kita layanan pemerintah itu udah dituntut sebagai untuk seinformatif mungkin kan gitu. Untuk layanan informasi kita ada beberapa saluran ya. Yang pertama kalau secara langsung Ya. oke lah itu mah kalau yang datang gitu kan ya. Kalau yang datang itu ada layanan informasi dan pengaduan itu dengan saya nanti di jalan bertemu. Terus yang kedua itu ada channel Instagram, ada RSJ Prof Jabar @RSJ Prof Jabar. Ini yang lagi live ya. Betul ini. Kita pakai. Terus yang Ini berarti kedua yang humas ya. betul. Terus ada TikTok juga. TikTok. RSJ Prof Jabar juga sama itu TikTok. Terus untuk informasi itu bisa didapatkan juga di website ya. Sekarang kan lagi Websitenya apa Kang? Boleh di ini. untuk websitenya sih RSJ Provinsi Jawa Barat ya, bisa di search itu untuk websitenya kita update terus kan informasi apapun ada di sana. Prof Jabar aja nanti Ya. websitenya ada tuh. Ya. Ada di situ gitu Ya. Website terus sosial media gitu ya. Berarti sebenarnya udah informatif banget nih semua. ada lagi Kang YouTube sekarang YouTube. tapi itu kan bukan jadi channel untuk ini ya komunikasi. Kalau komunikasi. untuk bertanya sih WA tuh Ya. oh ya WA ya. Saya sering lihat Kang kalau di ini ada barcode tuh kan. Komplain ini itu humas juga. Oh ya itu untuk pengaduan ya. Pengaduan. Untuk pengaduan Bisa lewat situ ya. bisa lewat situ. Nanti ada harus mengisi form. Kalau ini kan tadi informasinya dulu nih. Untuk informasi ya ada beberapa channel yang tadi saya sampaikan, ditambah juga layanan WA. Ya. Oke. Nah untuk ya. saya mau sampaikan juga nih ya, untuk layanan WA itu kan sebetulnya layanan hanya dilayani di jam kerja Kang. Jadi jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Tapi karena pertanyaannya Banyak, banyak betul, dan betul. kita adminnya cuma satu gitu kan ya. Jadi
untuk jawabannya itu memang Terbatas agak untuk dijawab ya. bukan terbatas. Eh, Dipastikan terjawab, Terjawab semua. cuman agak slow. Antrian ya Antri, sesuai ini ya. sesuai. Tapi kalau misalkan darurat kaget nih, kayak misalkan ada pertanyaan yang nelpon ke mana ke Mimin yang CS WA itu, ini gimana pasti udah darurat. Kalau darurat datang aja langsung, jangan nunggu informasi. Atau bisa ke nomor yang lain gitu, nomor kantor yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, Gitu. siap. Ya, jadi bersabarlah. Informasi yang ada di kita itu sebetulnya gratis. Saking gratisnya jadi penuh, gitu kan. Oh ya. Ada pertanyaan. Ini juga ada pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan? Maka teh, kita menerima sampai jam berapa, Kang? Oh, boleh. Ini kan satu-satunya layanan di RSJ yang gratis itu tanpa BPJS, tanpa apa. Betul. Cuman layanan informasi. Apa teh pertanyaannya teh? Apa? Boleh lah. Di TikTok, Dari TikTok. Apa boleh dibacakan? kalau mau hipnoterapi bisa Kak? Tolong infonya harus bagaimana dulu Nah. caranya? Apa di RSJ ada layanan hipnoterapi? Hipnoterapi memang tersedia sih di kita ya. Cuman yaitu memang harus dikonsultasikan dulu gitu dengan psikolog gitu. Psikolog atau dokter? Dengan psikiater gitu. Psikiater bisa ya. Nanti bisa diarahin juga ke situ gitu untuk terapi. Itu kan salah satu terapi sebetulnya kan. Layanan terapi. Bisa. Berarti nanti datang aja ya ke RSJ, Ya. nanti daftar, nanti harus lewat dokter, Ya. psikiater atau psikolog dulu ya. Ya. Untuk nanti hipnoterapinya. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin baru masuk lagi. Baru masuk. Kak mau nanya, saudara baru pulang dari rumah sakit jiwa, tapi saat di rumah kambuh lagi, itu gimana ya Kak? Itu Pasien tadi, umum ya. dan pasien BPJS. Tadi Itu udah dijelaskan. ya Kang Diki. Yang tadi juga beda. Beda Oh, beda Beda orang lagi ternyata. Baru masuk. nanti mungkin Ya. harus lihat ini ya video full kita Ya, nih setelah ini. Lah, saya Tapi, jawab dulu lah. boleh, Kang Diki dijawab dulu. Ya. Jadi gini ya, untuk yang kamu bukan kamu sih sebetulnya. Itu keluarga harus memastikan ini pasien benar minum obat atau enggak. Ya, Yang pasti pemulangan dari rumah sakit jiwa ke keluarga itu dipastikan sudah stabil. Jadi ya kalau misalkan ada ke-trigger lagi di rumah gitu ya, ada pemicunya lagi lah gitu biasanya. Ya. Dipastikan kalau udah minum obatnya sesuai dan sesuai aturan, terus masih seperti itu. Ya kalau kondisi pasiennya darurat bisa dibawa aja lagi ke IGD gitu. Nah nanti untuk penggunaan ini tadi umum ya. Nah, kalau umum ya bisa langsung datang aja. Bisa langsung ada. Cuman dipastiin dulu itu gitu ya. Atau kan biasanya nanti setelah rawat inap itu nanti kan dikasih waktu kan buat berobat jalan. Jadi ada kontrol ya Kang? Ada. Pasca rawat inap itu ada berobat jalan 1 kali. Nah itu bisa jadi momentum untuk mengkonsultasikan kembali. Ya. Sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Ya. Gitu. Kalau memang kambuh lagi, mangga ya datang lagi ke rumah sakit jiwa. Cuman dari tadi ya kita clearkan gitu, kita dari rumah sakit jiwa tidak memulangkan pasien itu ya memang pasiennya sudah stabil dan relatif tenang. Makanya dari pihak keluarga ya kita minta kayak kepatuhan minum obatnya gitu ya, situasi-situasi yang dijauhkan dari mungkin trigger yang bisa memicu kambuhnya lagi gitu ya. Betul. Oke. Mungkin cukup menjawab ya. Pak, satu lagi. Boleh satu lagi kan? Ada. Boleh lah. Boleh banget. banget. Ini dari fansnya Kang Diki. Banyak fans Kang Diki ya. Tanya Kang Diki apa kabarnya? Alhamdulillah Siapa namanya Oreo? Oreo. Siapa lagi Oreo ya? Hai Kang Oreo atau Teteh Oreo? Ya inilah teman mungkin gitu. Mungkin pernah ngasih Oreo. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin temannya dulu ngasih Oreo. Nggak tahu, tapi nggak punya teman yang namanya Oreo. Ada tapi juga sehat Togo. Ya, Togo mah ada. Ada lagi? Oke. Baik, mungkin sudah cukup ya Kang ya. Cuma sebelum ditutup nih Kang, ada pesan singkat gak nih dari untuk dari Kang Diki buat sobat sejiwa nih, nah supaya nggak takut berobat ke sini, terus nggak ragu menyampaikan pertanyaan atau
apa ya istilahnya ya, pengen tahu informasi ke Kang Diki gitu, ada pesan atau sesuatu yang mau Kang Diki sampaikan dulu kan? Satu sih dari saya mah Kang, gini aja lah, singkat padat jelas. Jangan lupa bertanya supaya tidak salah penanganan gitu. Jadi silahkan bertanya saja gitu, bertanya jangan sampai ya tadi yang saya utarakan dari awal itu ya, saking bingungnya nih ada pasien nggak nanya nggak apa, jadi dibawanya kemana gitu. Padahal itu masalah medis. Ya, ya, ya. Jadi jangan lupa bertanya. Nah, betul. Terima kasih. Jadi jangan lupa bertanya ya, para sobat-sobat sejiwa dimanapun berada. Mungkin itu, dan saya pengen memperjelas lagi. Jadi di kita ini ada humas dan staf CS ya, customer service gitu ya. Jadi sebenarnya satu pintu, mangga kalau dari sobat-sobat sejiwa yang mau ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya mengenai fasilitas di rumah sakit jiwa gitu, mangga bisa di kontak langsung aja ya via WhatsApp, dan apa Channel hanya yang lain. ini ya apa pertanyaan berupa chat saja ya. Ya bisa menghubungi di nomor 081 398 922 343 081 398 922 343. Ini nomor customer service humas ya kan, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Nah, lalu jika memang ada apa ya istilahnya dari sobat-sobat sejiwa nih yang mau konsultasi jiwa online ya Kang ya. Kita punya kajol gitu, mangga untuk deteksi dini ya. Jadi untuk deteksi dini biar tahu mencakup, nih ya, biar kayak, tahu sebetulnya ya, kita biar tuh tahu ada masalah atau tidak itu. Para sobat-sobat sejiwa bisa kontak saja nomor kajolnya, konsultasi jiwa online-nya dengan nomor 081 221 292 020 081 221 292 020. Nah, ini nomor konsultasi jiwa online. Jadi biar para sobat-sobat jiwa nih tahu nih, aware ya terhadap diri sendiri dulu ya kan ya. Nah, nanti kalau memang ada sesuatu gitu ya. Kajol tuh alat pendeteksi ya. Jadi bisa chat ke situ. Jadi bisa dideteksi nih. Sobat-sobat tuh punya screening. Ya mengetahui apakah ada masalah kejiwaan atau tidak. Ya. Jadi memang screening awal ya Kang ya. Betul. Oke. Mungkin itu saja. Tadi Kang Diki juga luar biasa pemaparannya. Kita sudah bahas panjang lebar. Mudah-mudahan sobat-sobat sejiwa dimanapun berada jadi lebih paham, jadi lebih tahu, lebih kenal gitu ya. Betul. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Jadi kita hilangkan stigma negatif. Ayo kita selalu edukasi, kita care, kita harus perhatian ya, kayak lebih, teman keluarga gitu ya, yang memang ada masalah-masalah di kejiwaannya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di program rehat episode selanjutnya. Dari saya cukup. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di rehat episode selanjutnya.